This is a drama. I'm the drama. Halo, ini siapa ya? Saya Hendrik, sekretaris pribadi Pak Kepala Sekolah. 3 hari lagi akan ada penyerangan dari para alumni kelas 10-0. Tugas kalian sebagai anggota kelas 10-0 adalah mengalahkan mereka. Apa? Ini terlalu mendadak, Pak. Bapak juga udah gila. Nyuruh kita yang cuma 12 orang ini buat ngalahin para alumni yang sekiranya mereka pasti jumlahnya banyak. Tapi ini adalah misi yang diturunkan khusus oleh kepala sekolah. Jadi kalian harus bisa menjalankan misi tersebut. Kalian juga akan dibantu oleh beberapa anggota organisasi. Tapi tetap aja, Pak, ini terlalu Halo? Halo? Halo, Pak? Pak Hendrik? Sial, dimatiin lagi. Belum selesai ngomong juga udah dimatiin aja. Ini juga terlalu beresiko. Tiba-tiba banget sih. Bikin pusing aja deh. Tiap hari ada aja gebrakannya. Kalau misalkan aku gak ngelakuin apa yang diperintahin sama kepala sekolah, kira-kira hukumannya apa ya? Mama juga kalau tahu gak bakal ngizinin aku ngelakuin hal berbahaya kayak gitu. Sel, nanti bantuin gue ambil barang dari gudang ya. Oke, Kak. Tuan muda, saya juga ikut turun. Gak usah, lo di sini aja. Gua gak bakal kabur kok. Lagian gue cuma sebentar doang, gak bakal lama. Tapi tuan muda harus janji, jangan kabur. Saya gak mau repot. Pokoknya lo diam aja di mobil. Awas aja kalau ngikut. Lah, Sel, lo kerja di sini ternyata. Loh, Nail, lo ngapain kesini? Lo kesini sendirian? Pakai nanya, ya mau beli sesuatu lah. Oh iya. Lo kesini sendirian? Enggak, sama supir gue kesini. Kirain sendiri. Kalau punya supir harus dimanfaatkan lah, ya kali cuma pajangan doang. Mau beli rokoknya 1 bungkus, Mbak. Kayak kenal sama mukanya. Mirip siapa ya? Dari warna rambutnya mirip seseorang. Gue juga kayak pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Gue kok mendadak lupa sih. Sel, jangan ngelamun. Iya Kak, maaf. Semuanya jadi 20.000 ya Kak, ada tambahan. Gak ada, Kak, itu aja. Udahlah. Mungkin cuma perasaan gue aja kali. I hate you. Perasaan gua kok nggak enak ya.
Guys, gue mohon perhatian kalian semua sebentar ya. Ada info penting. Wih, info penting apa nih? Langsung ke intinya aja lah, gak usah basa-basi. Info penting apa tuh? Langsung aja lah ke intinya, Ar. Gua ada info dari Pak Hendrik. Dia asisten kepala sekolah. Katanya sebentar lagi alumni bakal nyerang kita. 3 hari lagi. Mereka udah nentuin lokasinya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memberontak dari sistem kelas 10-0. Jadi kita disuruh untuk melawan mereka sebisa mungkin. Gila, kita mau ngelawan alumni yang pasti jumlahnya banyak. Iya, gimana dong? Jumlah kita kan cuma 12 orang. Pak Hendrik bilang kalau dia bakal ngerahin beberapa anggota organisasi buat bantuin kita. Jadi kita nggak perlu khawatir kekalahan untuk jumlah. Dan kita juga disuruh untuk fokus latihan. Apa alasannya kalau kita semua harus percaya sama omongan lo? Pak Yuda gak ada bilang tuh ke kita sama sekali. Pak Yuda belum datang, Sel. Nanti kalau dia udah datang, dia pasti bakal jelasin semuanya secara lengkap. Dan gua nggak mau ribut sama lo sekarang ya. Siapa yang mau ngajak ribut? Gue cuma nyampein pendapat gue aja. Emangnya salah kalau gue tanya? Gak boleh gitu. Sel, udah. Tolong, ini situasinya lagi serius. Dengerin dulu. Gue udah dengerin kok. Dia aja yang sensian. Dikit-dikit kalau gue nanya, dia pasti kayak begitu. Udah, Sel. Kan gue udah bilang, berhenti. Please, Sel. Jangan ngajakin orang ribut di saat situasi lagi serius. Tapi bener kata Selin, kok Pak Yuda nggak jelasin ke kita sih? Kayaknya Pak Yuda lagi sibuk deh. Kita mending latihan aja sendiri. Katanya kita juga disuruh buat latihan selama 3 hari penuh. Maaf, saya agak terlambat hari ini. Arka, kamu sudah baik dalam menjelaskan. Terima kasih sudah membantu saya. Pak Yuda, iya sama-sama Pak. Yang lainnya, silakan duduk di tempat masing-masing. Kalian pasti sudah mendengar penjelasan dari Arka kan? Para alumni akan menyerang kita dalam waktu 3 hari lagi. Mereka juga sudah menentukan lokasinya, yaitu di sebuah sekolah yang sudah terbengkalai. Dan kepala sekolah menyuruh kita untuk bisa melawan para alumni. Jika kita menang, kalian semua akan dinyatakan lulus dari sekolah ini dan langsung bergabung ke organisasi. Langsung bergabung ke organisasi? Beneran, Pak? Saya cuma menyampaikan apa yang disuruh sama kepala sekolah. Jadi ya, masalah itu coba kamu tanyakan saja sendiri nanti. Ini adalah kesempatan gue buat keluar dari rumah. Ini kesempatan aku buat dapat biaya rumah sakit untuk mama. Ini adalah saatnya aku keluar dari rumah. Aku harus bela sistem ini terus atau harus keluar? Hari ini kita langsung latihan ya. Gak ada malas-malasan. Pukul lebih keras lagi, memukul angin kamu. Ayo semangat, jangan lemes. 10. Udah capek. Jendra, kok lo bisa kuat gitu sih? Gue aja udah capek nih. Itu karena lo jarang olahraga, sering-sering olahraga. Jangan terus lihat komputer atau laptop terus. Kan gue ahlinya di bidang itu. Kenapa gue jadi suruh olahraga kayak gini? Nael, jangan males-malesan. Saya tambahin push up kamu jadi 50 kali. Jangan pak. 11, 12. Ajarin cara nembak yang tepat dong. Gua belum bisa nih. Lo harus tetap tenang dan jangan gugup. Atur napas lo juga. Kalau target gua adalah papan kayak gini gua bisa. Tapi kalau target gua manusia, gua nggak bisa. Kita cuma alat. Mau gak mau kita harus ngelakuin. Tapi gue seneng kok. Hah? Kenapa lo senang dijadiin alat? Apa alasannya? Gua nggak paham. Karena kalau gue berhasil masuk organisasi itu, gue bisa keluar dari rumah yang kayak neraka. Gue benci banget di rumah. Kalau lu gimana? Lo suka dijadiin alat, Ar? Pertanyaan aneh, Sel. Orang mana yang suka dijadiin alat sama orang lain? Gue nggak suka, tapi gue juga bimbang. Lo bimbang?
Karena lo masih punya nyokap yang setidaknya peduli sama lo, walau cuma sedikit. Yang dibilang sama Selin benar juga. Arka, Selin, kalian enak banget cuma nembak-nembak doang. Kita disuruh push up nih. Emang enak? Sialan lo, tembakan gue jadi meleset kan? Arka, please, gue capek banget. Kesambut apaan lo ngomongnya kayak begitu? Sinting nih orang. Jangan-jangan kalian berdua gay ya? Sembarangan kalau ngomong. Gua mau di sini aja deh. Gua mau lari dari Pak Yuda. Takut disuruh push up lagi sampai 50 kali. Ya, baru gitu aja. Udah ngeluh lo. Ini kita santai-santai gini gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Emangnya kita robot disuruh latihan terus selama 3 hari. Dipikir kagak capek apa ya disuruh push up 50 kali. Gila aja. Gue heran sama nih bocah, dimana-mana dia bisa tidur dalam kondisi duduk sekalipun. Kalau gue bisa tidur dalam kondisi apapun, gue juga bakal tidur kayak dia. Guys, feeling gua kok gak enak ya. Kita lanjut latihan lagi aja yuk. Buat apa? Lagian Pak Yuda juga nggak bakal tahu kok. Bagus, yang lainnya pada latihan, kalian malah santai-santai. Pak Yuda, kita udah latihan kok tadi Pak. 10, 11, 12, 13. Bapak tahu ini ide dari siapa? Pasti idenya si Nael kan? Nael. Bapak manggil saya, Pak. Ayo yang semangat push up-nya. Jangan males-malesan. Sial banget dah gua hari ini. Gua bingung, gua harus berangkat atau enggak ya? Tapi kalau gua nggak berangkat, bakal dapet hukuman. Ini adalah akhir aku bisa keluar dari rumah yang kayak neraka ini. Dan aku juga gak akan pernah lihat wajahnya yang bikin aku selalu muak. Wah, akhirnya Cindra bisa dapetin biaya buat rumah sakit mama. Cindra bakal lakukan apa aja untuk mama. Ini kesempatan gue, mumpung Edric lagi pergi keluar, gue harus segera pergi. Pokoknya, gue bakal lepas dari rumah ini. Gue benci di sini. Kita udah lama nunggu di sini, bos. Tapi mereka nggak datang-datang juga. Kita tunggu saja sebentar lagi. Atau jangan-jangan mereka takut bos makanya nggak datang. Mana mungkin, mereka nggak bakal takut. Mereka pasti bakal datang. Bos, itu mereka datang. Akhirnya. Semuanya, tetap fokus dan jangan lengah. Nael, ini gua Selin. Gua udah siap di posisi. Laporan diterima. Selin, apa mereka udah mulai bertarung? Dari yang gua lihat belum. Oke, Chandra, gimana kondisi di sana? Kita udah bersiap di posisi masing-masing, tapi belum ada pergerakan. Kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan benar, Nael. Saya ngerti kok, Pak. Bapak tenang aja. Saya bakal berusaha semaksimal mungkin. Ini adalah kamera CCTV di jalanan yang bisa saya retas. Tapi sayang sekali, di sekitaran mereka nggak ada CCTV, jadi saya nggak bisa melihat pergerakan mereka, Pak. Anak ini punya potensi. Ah sial, siapa yang menembaki anak buahku? Sepertinya mereka memiliki penembak di situ ya.
Aku gak nyangka kalau abang adalah pemimpin mereka. Abang juga gak nyangka kalau kita bakal ketemu lagi setelah sekian lama, tapi dalam kondisi yang seperti ini. Sayang sekali ya. Abang sebaiknya berhenti. Mama nyariin abang. Mama ada di rumah sakit jiwa sekarang, Bang. Kenapa waktu itu abang harus pergi? Tapi itu udah jadi pilihan abang. Aku gak bisa nentang abang. Maaf, Bang. Demi keberhasilan misi dan juga demi mama, aku gak bisa ada di pihak abang. Abang gak peduli mau kamu ada di pihak abang atau enggak. Abang juga sekarang udah gak pernah anggap kamu sebagai adik abang lagi. Maaf, Bang. Tapi ini semua demi misi dan juga demi mama. Aku harus ngelakuin hal ini. Wow, sekarang kamu mau nembak keluarga kamu sendiri ya? Kamu ngelakuin ini semua buat salah satu anggota keluarga kamu. Tapi kamu juga ngorbanin salah satu anggota keluarga kamu. Tembak aja kalau bisa. Tembak! Dasar munafik. Jendra, jangan kepengaruh sama omongannya. Dia bukan keluarga lo lagi, Jendra. Tadi dia bilang sendiri kalau dia udah gak nganggap lo sebagai adiknya. Gak nyangka gue kalau ternyata ketuanya itu kakaknya Jendra. Ada aja ke belakangnya. Enggak, gue gak bisa. Gue gak bisa nembak keluarga gue sendiri. Jendra, lo gila ya? Dia bukan keluarga lo lagi. Jangan kepengaruh sama omongannya. Gue gak bisa. Mama pasti bakal kecewa. Jendra, please dengerin gua. Lo harus yakin sama diri lo sendiri. Dia udah bukan keluarga lo lagi. Jadi cepet tembak dia. Orang itu keluarganya Jendra kah? Iya, dan gara-gara dia Jendra jadi Daniel sekarang. Jendra, please dengerin omongan gua. Lo denger kan di sana, Jendra? Daripada itu, Nail, ada sesuatu yang tidak beres. Dia di jalan. Ada polisi sedang menuju ke sini. Kenapa lo ragu sekarang? Ayo tembak gua. Tadi lo bilang lo mau tembak gua kan? Apa lo nggak sanggup karena harus bunuh keluarga lo sendiri? Enggak, gua nggak bisa. Abang, Sorry, Jen. Gue harus ngelakuin ini. Semua ini demi misi. gawat. Ini di luar prediksi kita. Ini sudah berakhir. Siapa yang nembak? Jangan-jangan saya... Hah? Suara sirine polisi.